Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doa untuk mantan yang sudah menzolimi kita. Apakah juga akan kejadian jika malas ibadah? Ya, nah ada tuh pertanyaan tuh, Ustadz, dia dikhianati oleh mantannya. Ya, alasan mantannya, ini mantan istri ya, artinya sudah menikah. Alasan mantan istrinya itu minta cerai karena dia pengen suami yang saleh. Padahal ini sudah jadi suaminya, minta cerai. Katanya dia sudah berkenalan dengan seorang laki-laki yang lebih saleh daripada suaminya. Suaminya ini malas ibadahnya, begitu kan. Nah, pertanyaan dia ke saya, Ustadz, kalau dia ini malas ibadah, apakah doa-doa dia terhadap mantan istri yang sudah mengkhianatinya ini juga akan tetap kejadian? Ya, nah, jadi jawaban saya tentu yang pertama ya, saya bilang, ya setahu saya ya, itu kalau laki-laki yang benar-benar saleh, dia tahu jika si wanita, misalnya istrinya si laki-laki ini, itu sudah menjadi istri orang, itu pastinya tidak akan dia dekati. Ya, walaupun untuk tujuan dinikahi, pasti tidak. Karena dia tahu persis bahwa merebut istri orang, ini kan laki-laki yang saleh, mestinya dia tahu bahwa merebut istri orang itu adalah dosa besar. Ya, begitu. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman afsada mro'atan ala zaujiha, falaysa minna." Barang siapa yang merusak hati seorang wanita terhadap suaminya sehingga dia berani melawan suaminya, maka dia tidak termasuk ke dalam bagian kami, kata Nabi. Ya, atau di dalam hadis yang lain ditegaskan, laisa minna man khababa mro'atan ala zaujiha. Tidak termasuk bagian dari kami siapa yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita sehingga si wanita ini jadi berani melawan kepada suaminya. Nah, Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa takhbib itu adalah merusak hati seorang wanita terhadap suaminya. Nah, jadi takhbib itu adalah merebut seorang wanita atau merebut seorang istri dari suaminya. Nah, sehingga saya bilang, sedekat yang saya ketahui, kalau dia laki-laki yang saleh, maka dia tidak akan pernah merebut istri orang. Ya, walaupun untuk misal dia dakwahi agar menjadi lebih baik, tidak. Apapun keadaan suaminya, dia tidak akan pernah membuka hatinya untuk istri orang. Dia akan menutup hatinya rapat-rapat. Itu kalau laki-laki yang saleh. Nah, itu yang pertama ya. Karena si wanita ini maksa cerai untuk menikah dengan seorang laki-laki yang katanya jauh lebih saleh daripada suaminya, yang memang suaminya ini malas ibadah. Kan seharusnya bukan begitu. Seharusnya laki-laki yang saleh ini justru berteman dengan suaminya. Nah, suaminya diarahkan, diajari sholat, diajari puasa, diajari ibadah, diajari berdoa, agar dia bisa menjadi suami yang saleh. Ya, tidak kemudian
justru merebut istri dari suaminya, begitu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah jika si laki-laki ini malas ibadahnya, malas puasanya, ketika dia dikhianati oleh istrinya, doanya juga tetap terkabul? Jawabannya iya. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, meski ia orang yang fajir. Orang yang fajir itu artinya orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya. Karena kefajiran yang ia lakukan, dosanya di hari kiamat. Tetapi ketika di dunia dia terzolimi, maka doanya untuk orang yang menzoliminya akan terjadi. Nah, walaupun akan lebih baik lagi ya, kalau kemudian setelah dia merasakan terzolimi itu, dia jadi bertobat, dia jadi berubah, ya. Jadi dia tidak hanya berdoa sekarang, tetapi dia juga jadi tekun beribadah, maka insya Allah doanya akan lebih cepat lagi terkabulnya. Jadi kalau yang satu, malas ibadahnya, dia terzolimi, doanya terkabul. Yang kedua, dia tekun ibadahnya, dia terzolimi, doanya jauh lebih cepat lagi terkabulnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.